Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bunda Amira. Kali ini kita lagi sedang ada di pom bensin teman-teman. Sekarang kita mau pulang ke Malili. Sekarang kita lagi ada di perjalanan. Kita masih ada di Hulu Utara teman-teman. Kita belum keluar dari Hulu Utara. Dan setelah ngisi bensin kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Hari ini cuacanya tidak terlalu terik. Tapi tidak ada tanda-tanda mau turun hujan teman-teman. Jadi cuacanya itu sejuk. Jadi lumayan nyaman kita dalam perjalanan, tidak kepanasan walaupun di mobil. Kalau mataharinya bersinar terik, kita sangat panasan kalau kita di mobil tengah-tengah hari begini. Soalnya kita berangkat tadi itu sekitar jam 10:30 siang kalau tidak salah. Tapi cuacanya seperti ini jadi nyaman kita dalam perjalanan. Anak-anak di belakang itu sudah mulai pada tidur. Perjalanan kita dari rumah nenek itu sampai ke rumah Malili itu kurang lebih antara 3 jam sampai 3,5 jam. Nah, seperti inilah perjalanannya teman-teman. Hari ini sepertinya jalanan masih sepi, tidak terlalu banyak. Mungkin masih banyak yang liburan, belum banyak yang pulang kampung, jadi jalanannya masih sepi teman-teman. Dan karena ini juga masih di desa, kita belum masuk kota, jadi jalanannya itu lumayan lengang seperti ini. Sebenarnya masih suasana liburan teman-teman, artinya masa liburan sekolah belum selesai, tapi karena kita ada urusan di rumah makanya kita cepat-cepat untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan itu anak-anak sudah tidur di belakang teman-teman. Ini adalah jalan Trans Sulawesi, jalan yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah hingga ke Sulawesi Utara teman-teman. Ini satu-satunya jalan darat yang menghubungkan 3 provinsi.
Sekarang kita sudah sampai di Kota Masamba, teman-teman. Di sini jalanannya cukup lebar dan kendaraan pun sudah mulai banyak di sini. Sudah banyak yang lalu lalang, teman-teman. Jalan-jalan di sini itu sudah diperlebar, tapi belum terlalu panjang. Hanya sekitar beberapa kilometer saja. Dan di depan sana itu adalah bandar udara Kota Masamba. Cukup lengang ya, teman-teman. Nah, di sini jalannya sudah bercabang dua, teman-teman. Yang sebelah kiri itu menuju ke arah Sulawesi Tengah. Sedangkan yang sebelah kanan ini yang akan kita lalui ini akan menuju ke arah Sorowako, teman-teman. Karena Malili itu dekat dengan Sorowako. Dan Malili itu masih ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita ambil yang kanan, teman-teman. Kita berhenti dulu di lampu merah, teman-teman. Di sebelah kanan itu ada pos penjagaan. Pos penjagaan lalu lintas. Dan sekarang lampunya sudah hijau kembali. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke Luwu Timur, teman-teman. Kita belum keluar dari Luwu Utara, masih ada di Kota Masamba. Di sini itu lumayan ramai, teman-teman, karena ini adalah kota. Ini ada satu jembatan lagi, teman-teman. Air di bawahnya itu cukup jernih dan dangkal juga. Sungainya tidak terlalu lebar. Di sini itu masih ramai ya, teman-teman, karena di sini masih banyak toko. Masih termasuk kota sebenarnya ini. Hanya saja karena ini masih suasana liburan, jadi belum banyak toko yang buka, teman-teman. Kebanyakan mereka masih tutup. Karena mungkin karyawannya masih pergi liburan, belum kembali. Jadi masih lengang, belum beraktivitas seperti biasanya. Karena memang di sini di Luwu itu seperti ini keadaannya. Seperti tidak terlalu mengejar waktu. Tidak seperti di kota-kota besar yang tidak pernah tidur. Nah, di sini jalanannya cukup rindang karena kiri kanannya banyak pohon besar. Sebenarnya kalau di pinggir jalan itu banyak pohon besar, maka suasananya cukup rindang. Tapi sangat berbahaya juga jika musim hujan. Karena banyak dari dahan-dahan pohon itu akan jatuh di pinggir di jalanan. Dan sangat berbahaya untuk para pengguna jalan di jalan raya.
kita lanjut lagi teman-teman, perjalanannya masih panjang. Kita belum keluar dari Luwu Utara teman-teman. Ini adalah jembatan besar teman-teman. Di bawahnya juga ada bendungan yang besar untuk mengairi persawahan yang ada di sini. Nah, di depan itu adalah hutan lindung. Sekarang jalanannya mulai sepi lagi teman-teman, karena kita sudah ada di pedesaan lagi. Seperti inilah rumah-rumah yang ada di pinggir jalan. Cukup sepi ya teman-teman. Tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat. Singkat cerita, kita ini sudah sampai di rumah teman-teman. Ini kita juga sudah istirahat selama 1 jam karena sangat capek. Jadi barang-barang dibiarkan dulu di tengah rumah, belum diberesin tadi waktu kita sampai. Kita istirahat dulu 1 jam, kemudian ganti pakaian. Pakaian yang kotor dibawa ke mesin cuci, dan pakaian yang kotor yang dibawa dari tempat liburan kemarin kita masukkan aja di kantong plastik. Karena kebetulan di rumah nenek itu mesin cucinya rusak,
dan kita tidak ada waktu lagi untuk nyuci di sana. Makanya pakaian kotor itu kita masukkan saja di dalam kantong plastik untuk dibawa pulang dan dicuci di rumah teman-teman. Ini aku pisah-pisahin. Semua yang di kantong merah besar ini adalah pakaian kotor teman-teman. Ini juga saya mau beresin cempedak teman-teman. Soalnya dalam perjalanan saya melihat orang penjual cempedak. Jadi kami singgah untuk membelinya. Tidak tahu apakah isinya bagus atau tidak. Dan ini juga air yang kami bawa teman-teman. Belum habis di mobil. Biasanya kami itu kalau dalam perjalanan itu selalu nyediain air supaya tidak singgah sebentar-sebentar di warung. Jadi kami bawa air dan kadang juga bawa cemilan teman-teman. Jadi anak-anak itu makan di atas mobil. Nah ini semua pakaiannya harus diberesin dan semua tasnya teman-teman. Jadi pakaian yang ada di dalam tas itu akan segera dikasih keluar dari tas. Kemudian tasnya itu akan disimpan kembali di atas lemari. Dan ini anak-anak saya menggunakan tas sekolahnya teman-teman. Setiap anak bawa tas sendiri untuk dijadikan tempat penyimpanan pakaian. Jadi mereka bawa tas sekolahnya masing-masing untuk digunakan menyimpan pakaiannya teman-teman. Soalnya kalau mau disatukan semua itu pakaian sangat ribet bawanya. Jadi saya minta mereka membawa tasnya masing-masing. Nah ini adalah tas penyimpanan pakaian saya teman-teman. Jadi saya harus kembalikan ke dalam kantong plastik. Harus disimpan kembali di atas lemari. Dan ini juga helm yang dibawa pulang lagi teman-teman. Soalnya dua anak saya waktu naik itu mereka naik motor. Dan yang satunya saat pulang naik motor lagi. Sementara yang satunya lagi sudah ikut naik mobil. Jadi helmnya dimasukkan ke dalam tas kembali teman-teman. Seperti inilah cara saya menyimpan koper dan juga tas yang tidak dipakai sehari-hari. Maksudnya hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu. Barang-barang itu saya masukkan ke dalam kantong plastik besar. Kemudian disimpan di bagian atas lemari. Jadi tasnya itu tidak berdebu teman-teman. Dan ini pakaian-pakaian yang sudah keluar dari koper teman-teman sangat banyak teman-teman. Jadi karena kita kalau mau jalan itu biasanya kadang-kadang buru-buru, jadi pakaian itu tidak dilipatin teman-teman, langsung dimasukkan begitu saja. Jadi sangat berantakan sekali, pakaiannya itu tidak ada satupun yang dilipat. Karena memang kopernya ini sudah banyak ruang penyimpanannya, artinya sudah agak kosong karena separuhnya sudah masuk di kantong plastik merah karena sudah kotor. Jadi tinggal sedikit saja pakaian yang ada di tempat bersih. Jadi semua isi kopernya ini dikasih keluar teman-teman, disimpan di kursi untuk dilipat lagi nantinya. Tapi untuk saat ini saya tidak mau lipat pakaian dulu. Saya mau bereskan saja dulu tas dan kopernya ini. Karena selesai ini saya mau lanjut ngurusin dapur teman-teman. Soalnya ini juga sudah sore. Dan sudah tidak keburu untuk ngelipat pakaian lagi teman-teman. Sedangkan pakaian yang kotor saja itu akan disimpan untuk dicuci besoknya lagi. Ini saya mau beresin aja kopernya ini untuk disimpan kembali di atas lemari supaya tidak kotor dan tidak berdebu lagi.
akan dibungkus dengan plastik hitam besar. Nah, ini sudah saya mau angkat dulu kopernya teman-teman. Dan ini di lantai masih ada pakaian yang berceceran dan juga tas teman-teman. Dan juga helmnya belum dikembalikan ke tempatnya. Ini dia pakaian kotornya sudah menumpuk teman-teman.